bukti Demak tidak meruntuhkan Majapahit. Sebuah video bernada provokatif mengatakan agama Islam disebarkan di tanah Jawa dengan kekerasan. Video ini merujuk pada Perang Sudarmawisutta, perang antara ayah dan anak. Kesultanan Demak menghancurkan Empire Majapahit. Sumber tunggal referensi pembuat video adalah Serat Darmo Gandul. Tidak ada pembanding sumber lain. Sumber ini kemudian digunakan sebagai alat ukur untuk menjat Islam sebagai agama yang pro dengan kekerasan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal andai pun perang itu benar terjadi, jelas berbeda antara politik dan agama, antara penganut agama dengan agama, jelas berbeda antara Islam dengan penganut agama ini. Andai pun perang Sudarmawisutta terjadi, apakah ini dibenarkan dalam Islam? Tidak sama sekali. Satu ayat dalam Al-Quran berbunyi, "Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman." Dan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu uffin atau ucapan cacian, dan janganlah kamu gertak keduanya, tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Dalam hadis juga dinyatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya kamu akan dimuliakan oleh anak-anakmu. Pada kedua orang tua ini berlaku pada orang tua muslim ataupun pada orang tua yang berbeda keyakinan. Jadi bagaimana mungkin Islam mengajarkan pembunuhan hanya karena beda keyakinan? Contoh lain adalah Fathu Mekah. Nabi meninggalkan Mekah karena intimidasi dari penduduk Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Setelah secara politik dan militer Nabi mampu mengalahkan Mekah, Nabi bersama rombongan datang ke Mekah menunaikan ibadah haji. Apakah Nabi menghancurkan Mekah dan penduduknya? Tidak. Malahan Nabi mengatakan pada penduduk Mekah, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian telah bebas." Jadi, kalaupun Sudarmawisutta terjadi, ini tidak terkait dengan Islam sebagai sebuah agama. Lantas, bagaimanakah Sudarmawisutta itu sebenarnya? Kalau kita baca sejarah dengan jujur, maka Sudarmawisutta Raden Patah menyerang Brawijaya V itu tidak pernah ada. Demak meruntuhkan Majapahit tidak ada. Raden Patah memberontak pada ayahnya sendiri itu juga tidak ada. Sekali lagi, itu kalau kita membaca sejarah dengan jujur. Apa yang admin maksud dengan membaca sejarah dengan jujur? Yakni menempatkan sumber kesahihan informasi berdasarkan fakta dan bukti sejarah. Misalnya untuk melihat sejarah Majapahit, dokumen yang dibuat tahun 1900-an tentu tidak lebih kuat dengan dokumen yang dibuat pada tahun 1500-an. Kalau dua sumber bertentangan, tentu yang lebih tua yang bisa diambil sebagai informasi yang lebih sahih. Lebih kuat suatu sumber apabila ditulis pada waktu yang lebih dekat dengan waktu kapan peristiwa terjadi. Dan lebih kuat lagi adalah prasasti, di mana pelaku sejarah sendiri yang membuat jejak berupa catatan sejarah. Darmo Gandul tidak diketahui secara pasti siapa pengarangnya, hanya tertulis Ki Kalamwadi, artinya pena yang tersembunyi. Diperkirakan ditulis era 1900-an, baru sekali. Dan sumber informasi lebih mendekati dengan waktu kejadian ditemukan dalam bentuk prasasti. Maka dengan sendirinya sumber yang lebih tua menggugurkan informasi yang lebih baru. Sejarah Raden Patah melawan ayah kandungnya sendiri, Bhre-Kertabumi atau Brawijaya V, selain dalam Darmo Gandul diceritakan pula dalam babat
Tanah Jawi, Serat Ganda, dan Kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong. Dalam sejarah versi Babat tersebut diceritakan Raden Patah atas dukungan Sunan Giri dan anggota Wali Songo kecuali Syekh Siti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijogo menyerbu ibu kota Majapahit. Saat penyerangan ini berlangsung, Sunan Ampel selaku gurunya para wali sudah meninggal dunia dan pimpinan Wali Songo dilimpahkan kepada murid beliau yakni Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin yang dikenal juga sebagai Sunan Giri, sang putra Syekh Maulana Ishak dan Dewi Skardadu, putri Adipati Blambangan. Sunan Giri digambarkan sebagai sosok yang bersemangat mendirikan kekhalifahan di tanah Jawa melalui tangan Raden Patah, sang putra Batara Ring Majapahit dari istri selir Siu Banci yang dikenal sebagai Putri Cina. Sunan Giri menjadi dalang di balik penyerangan Demak ke Majapahit. Diceritakan pula Kedaton Giri yang pernah didirikan Sunan Giri pernah ditumpas habis pasukan Majapahit atas dugaan makar. Namun atas rekomendasi Sunan Ampel, Sunan Giri diampuni dan lolos dari hukuman mati. Mungkin karena itu pula Sunan Giri menaruh dendam kepada dinasti Majapahit. Singkat cerita, ribuan pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngudung bergerak menuju ke ibu kota Majapahit. Serangan pertama gagal. Sunan Ngudung sebagai senopati gugur di palagan perang. Serangan selanjutnya pasukan Demak dipimpin putra Sunan Ngudung yang masih muda bernama Raden Ja'far Sodik atau Sunan Kudus. Pasukan Majapahit dirongrong dari dalam. Pasukan Palembang yang membantu Majapahit ternyata sudah bersekongkol dengan Demak dan para wali yang bergabung dalam Wali Songo. Palembang adalah wilayah kekuasaan Majapahit yang dipimpin Arya Damar, yang juga merupakan ayah tiri dari Raden Patah. Palembang merupakan basis orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam. Setelah bergabung dengan Majapahit, prajurit Palembang membakar seluruh stok pangan untuk prajurit Majapahit. Akibatnya, prajurit Majapahit kalang kabut. Dengan strategi ini, Demak berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Istana berhasil dikuasai dan dihancurkan. Batara Ring Majapahit atau Prabu Brawijaya V berhasil diselamatkan. Pasukan khusus pengawal raja menuju wilayah timur, tepat di Blambangan. Perang ini digambarkan meluas hingga berpengaruh ke warga sipil antara umat Hindu, Buddha, dan agama Islam. Setelah kemenangan ini, Raden Patah segera sowan ke rumah ibu mertuanya, Nyi Ageng Ampel atau istri Sunan Ampel. Kedatangannya untuk meminta restu agar dirinya menjadi raja. Bukannya mendapat restu, Raden Patah justru kena marah Nyi Ageng Ampel. Beliau menasihati menantunya bahwa ia telah berdosa karena 3 hal. Pertama, dosa kepada guru karena Sunan Ampel pernah berwasiat agar orang-orang Islam jangan memusuhi Majapahit, apalagi makar atau kudeta. Dosa kedua adalah dosa kepada ayah, karena bagaimanapun Prabu Brawijaya adalah ayahnya. Meski ia dianggap kafir, tapi ia harus tetap dihormati. Ketiga, dosa kepada raja. Sebuah kekeliruan besar memusuhi raja sebagai pemimpin atau imam tanpa alasan yang benar dan mendasar. Apalagi saat memerintah, Prabu Brawijaya dikenal tidak menentang agama Rasul, justru memberi kebebasan dalam beragama, termasuk dalam berdakwah. Terlebih pendirian pesantren Ampel atas perkenan Prabu Brawijaya saat masih menjadi Raja Keling yang dikenal Bre Kertabumi. Lebih-lebih lagi, pembangunan Kedaton Demak juga disokong dana dari ayahnya, Bre Kertabumi. Raden Patah dikisahkan menyesal karena telah menyerang kerajaan ayahnya sendiri. Namun hal itu sudah terlambat. Istana Majapahit sudah luluh lantak dan ayahnya sudah hilang entah kemana. Dari sini, Kanjeng Sunan Kalijogo, anggota Wali Songo yang dikenal tidak pernah ikut campur dalam agenda penyerbuan ke Majapahit, dikirim menjadi duta untuk menemui Prabu Brawijaya. Diplomasi Kanjeng Sunan Kalijogo berhasil. Seandainya Prabu Brawijaya benar-benar melaksanakan niatnya dengan mengumpulkan seluruh kerajaan bawahan Majapahit di berbagai penjuru Nusantara, habis sudah Demak. Namun niat itu berhasil dipatahkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ia memberi gambaran yang mengerikan jika Prabu Brawijaya menggalang kekuasaan besar dari negeri-negeri bawahannya demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar
sang Prabu sebaiknya mengalah. Saran ini diterima Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya akhirnya mau masuk Islam atas saran Kanjeng Sunan Kalijaga. Paparan yang kita dengar barusan cenderung bertentangan dengan fakta sejarah yang diperkuat oleh prasasti Petak dan prasasti Jiu bahwa Bhre Kertabumi dijatuhkan oleh Girindrawardhana pada tahun 1478 merupakan konflik internal, bukan serangan militer dari luar, apalagi dari Demak. Sepeninggal Raja Sawardhana Sang Sinagara pada tahun 1453 terjadi sengketa tahta antara putra-putra Kertawijaya dan Raja Sawardhana Sang Sinagara. Terjadi ketegangan sehingga tahta kosong selama 3 tahun, 1453 sampai dengan 1456. Baru pada tahun 1456 terpilih sebagai raja adalah Brewengker II, putra sulung Kertawijaya yang bergelar Hyang Purwawisesa, memerintah hingga tahun 1466. Wafat dan dicandikan di Puri. Peninggalnya seharusnya tahta dilimpahkan kepada keturunan Raja Sawardhana Sang Sinagara, namun berhasil diduduki oleh putra bungsu Kertawijaya. Pada tahun 1486 Masehi, Sri Girindrawardhana Dyaharana Wijaya mengeluarkan prasasti Jiu yang berisi maklumat bahwa dirinya adalah penguasa Wilwatikta, Jenggala, dan Kediri. Di sana juga menguraikan pengukuhan ulang hadiah tanah kepada Brahmaraja Ganggadara yang pernah dilakukan oleh Singawardhana. Dalam prasasti Jiu juga ditegaskan pada tahun 1486 adalah bertepatan 12 tahun wafatnya Singawardhana, sehingga Sri Girindrawardhana Dyaharana Wijaya mengadakan upacara srada. Pada gejolak politik internal era akhir Majapahit, justru Demak menjadi berkah. Banyak kerabat Majapahit yang berlindung di Demak. Sejarawan Ahmad Baso mengungkap naskah tua beraksara dan berbahasa Bali berjudul Raden Patah, koleksi perpus Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, lemper ke-11B. Naskah ini menyatakan bahwa ketika terjadi geger dan huru-hara di Wilwatikta, orang-orang Majapahit sebagian mengungsi dan berlindung ke Demak, ke kerajaan Islam, ikut Raden Patah, putra Brawijaya, dan sebagian lagi lari ke Blambangan, termasuk putra Raja Brawijaya lainnya, Lembu Peteng, hingga ke Bali bersama rombongan. Dalam hikayat Banjar asal Kalimantan Selatan yang ditulis murid-murid Sunan Giri disebut lebih rinci. Pelarian orang-orang Majapahit ditulis tersalut haru-hara itu, maka orang dalam negeri Majapahit itu habis. Lari ada yang ke Bali, ada yang ke Tuban, ada yang ke Madura, ada yang ke Sidayu, ada yang ke Sadang, ada yang ke Demak, ada yang ke Pajang, ada yang ke Kudus. Berita tentang ibu kota Majapahit yang ditinggalkan penduduknya hingga sepi dan kosong juga disebutkan dalam teks Bali Babat Dalem, koleksi Gedung Kirtia Singaraja, Bali. Dalam naskah Babat Cirebon disebut Majapahit dadi alas gede, maksudnya ibu kota kerajaan Majapahit sudah menjadi hutan besar. Selanjutnya Ahmad Baso menyebut Raden Patah bersedih karena orang tuanya meninggal dan tidak dapat menyelamatkan ayahandanya. Dalam naskah koleksi perpus Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini, lemper 11A disebut Majapahit Praloyo, Kerajaan Wilwatikta Praloyo. Ini sebutan yang mengerikan untuk sesuatu yang pecah secara internal, chaos dari dalam. Praloyo artinya hancur, cerai-berai dari kesatuan ikatan golongan-golongannya sendiri dari dalam. Sementara sang Raja Brawijaya disebut Lino ing Payudan, gugur dalam konflik Praloyo tersebut. Ketika mengetahui ayahandanya gugur, Raden Patah praselsel, ungkapan batin tentang kesedihan mendalam, menyesal karena tidak dapat menyelamatkan ayahandanya dari pralaya tersebut. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wama jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat
Sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.